Jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita akan belajar mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 7 semester 1 tentang sifat-sifat Allah dan pembagiannya. Materi pembelajaran kita adalah A. Pengertian iman kepada Allah. Iman menurut bahasa artinya percaya atau yakin terhadap sesuatu. Sedangkan iman menurut istilah adalah pengakuan di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dikerjakan dengan anggota badan. Sedangkan iman kepada Allah adalah meyakini atau mempercayai bahwa selain makhluk yang ada di dalam ini, Zat yang mengurus memelihara seluruh makhluknya, kita dapat melihat dengan panca indera bahwa bumi, langit, benda-benda angkasa, bulan, bintang yang tidak terhitung jumlahnya, serta keteraturan dalam geraknya tentu ada yang mengaturnya. B. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat Maha Pencipta dan Maha Kuasa atas seluruh alam beserta isinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat wajib, mustahil, dan jaiz sebagai sifat kesempurnaan baginya. Sebagai muslim yang beriman, wajib mengetahui sifat-sifat tersebut. A. Sifat wajib, artinya sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat wajib berjumlah 20. B. Sifat mustahil, artinya sifat-sifat yang tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat mustahil merupakan kebalikan dari sifat wajib. Jumlahnya pun sama dengan jumlah sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Sifat jaiz, artinya sifat yang mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Artinya Allah berbuat sesuatu, tidak ada yang menyuruh dan tidak ada yang melarang. Sifat jaiz bagi Allah hanya satu, yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Materi selanjutnya adalah sifat wajib dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat wajib yang pertama adalah wujud, artinya ada. Sedangkan sifat mustahilnya adam, artinya tidak ada. 2. Qidam, artinya terdahulu. Sifat mustahil hudus, artinya baru. Yang ketiga, baqa, artinya kekal. Sifat mustahil fana, artinya rusak. Yang keempat, mukhalafatuhu lil hawadisi, artinya berbeda dengan makhluk. Sifat mustahil mumasalatu lil hawadisi, artinya sama dengan makhluknya. Yang kelima, qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri dengan zat sendiri. Sifat mustahil ihtiyaju li ghairihi, yang artinya membutuhkan pertolongan orang lain. Keenam, wahdaniyah, artinya esa. Sifat mustahil ta'addud, artinya berbilang. Yang ketujuh adalah kudrat, artinya kuasa. Sifat mustahilnya ajzun, artinya lemah. Yang kedelapan adalah iradah, artinya berkehendak. Sifat mustahilnya karaha, artinya terpaksa. Yang kesembilan, ilmu, artinya mengetahui. Sifat mustahilnya jahlun, artinya bodoh. Yang kesepuluh, hayat, artinya hidup.
Sifat mustahilnya mautun, artinya mati. Yang ke-11 asma, artinya mendengar. Sifat mustahil sumu, artinya tuli. 12 basar, artinya melihat. Sifat mustahil umyun, artinya buta. Yang ke-13 kalam, artinya berfirman. Sifat mustahilnya bukmun, artinya bisu. Materi pembelajaran selanjutnya adalah pembagian sifat-sifat wajib bagi Allah. Sifat-sifat wajib bagi Allah dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama nafsiyah. Nafsiyah terdiri dari 1 adalah wujud. Yang kedua salbiyah terdiri dari 5, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Yang ketiga adalah ma'ani, terdiri dari 7, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Yang keempat adalah ma'nawiyah, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, muttakadimun. Baiklah, kita lanjut ke dalil nakli dan akli tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah wujud, artinya ada. Yang kedua adalah qidam, artinya terdahulu. C adalah baqa, artinya kekal. D mukhalafatuhu lil hawadisi, yang artinya berbeda dengan semua yang baru. E qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi berarti Allah Subhanahu wa ta'ala itu berdiri dengan zat sendiri tanpa membutuhkan bantuan yang lain. Maksudnya keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada dengan sendirinya, tidak ada yang mengadakan atau menciptakan. F wahdaniyah. Wahdaniyah berarti esa atau tunggal. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa, baik esa zatnya, sifatnya maupun perbuatannya. G kudrat. Kudrat berarti kuasa. Kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu itu mutlak, tidak ada batasnya dan tidak ada yang membatasi, baik terhadap zatnya sendiri maupun terhadap makhluknya. H iradah. Iradah berarti berkehendak. I ilmu. Ilmu berarti mengetahui. J hayat. Hayat berarti hidup. Hidupnya Allah, tidak ada yang menghidupkannya melainkan hidup dengan zatnya sendiri, karena Allah maha sempurna, berbeda dengan makhluk yang diciptakannya. K sama. Sama berarti mendengar. L basar berarti melihat. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. M kalam. Kalam berarti berfirman atau berbicara. Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat kalam, artinya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kitabnya yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Materi selanjutnya tentang membiasakan perilaku sebagai cermin keyakinan akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah wujud. Salah satu contoh wujud seperti menjelang liburan sekolah, Fauzan pergi berlibur ke pantai bersama keluarga. Ia begitu takjub melihat keindahan alam, ombak yang berdebur, matahari yang mulai tenggelam, semilir angin, dan keindahan lainnya. Semua ini membuat ia yakin bahwa Allah itu ada karena ia sang pencipta alam ini. Kedua, sama. Salah satu contoh sama seperti
Selain giat belajar, Andi juga senantiasa berdoa kepada Allah. Dia memohon agar senantiasa diberi kemudahan dan kemampuan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh guru. Andi yakin bahwa doa-doa yang ia panjatkan pasti didengar oleh Allah, karena Allah mempunyai sifat sama. 3. Baqah. Salah satu contoh baqah adalah sebagai seorang muslimah, Syifa senantiasa melaksanakan ibadah, juga selalu membantu temannya yang mendapat kesusahan. 4. Qiyamuhu binafsihi. Salah satu contoh qiyamuhu binafsihi adalah hari itu Nisa tidak pergi ke sekolah karena sakit, badannya panas, dan ia hanya bisa berbaring di tempat tidur, sementara kedua orang tuanya pergi ke kantor. Ketika ia merasa haus, ia mencoba bangun, namun tidak bisa. Pada saat seperti ini, ia semakin sadar bahwa sebagai makhluk, kita memerlukan bantuan orang lain. 5. Ilmu. Contoh dari ilmu adalah Safira selalu mendapat predikat sebagai siswa teladan. Bahkan ia sudah beberapa kali mengikuti olimpiade ilmu pengetahuan sedunia. Namun ia punya keyakinan bahwa sepintar apapun manusia tidak akan mampu menyamai pengetahuan Allah, maka ia tidak sombong dan takabur atas kepintarannya tersebut. 6 adalah basar. Contoh basar adalah waktu istirahat, Azki makan jajan bersama teman-temannya di kantin. Ibu kantin begitu sibuk melayani para siswa yang makan jajan, sehingga walaupun Azki mengambil 3 bungkus roti, kemudian ia hanya membayar untuk 1 bungkus roti, ibu kantin tidak akan tahu. Namun Azki tidak melakukan itu sebab ia tahu walaupun ibu kantin tidak mengetahuinya, namun ia yakin bahwa Allah Maha mengetahui sebab mempunyai sifat basar. 7. Kodrat. Salah satu contoh dari kodrat adalah di sekolah, Alif sangat disenangi oleh teman-temannya walaupun terpilih sebagai ketua OSIS, namun ia tidak sombong. Hal itu ia lakukan karena ia yakin bahwa sebagai seorang hamba, ia memiliki kelemahan berbeda dengan Allah yang memiliki sifat kodrat atau maha kuasa atas segala sesuatu. Materi selanjutnya adalah hikmah beriman kepada sifat-sifat Allah. Yang pertama adalah berusaha menjadi orang yang berguna Rasul. Yang kedua, berusaha selalu berbuat baik. Yang ketiga, berusaha menjadi mukmin yang bertakwa. Yang keempat, berusaha agar lebih maju. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.